Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhanta Indah Putra, NLP 026. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang implementasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada bidang kereta api. Kereta api adalah sarana transportasi berupa kendaraan dengan tenaga gerak yang bergerak di rel. Kereta api merupakan alat transportasi massal yang umumnya terdiri dari lokomotif atau kendaraan dengan tenaga gerak yang berjalan sendiri dan rangkaian kereta atau gerbong. Akan tetapi, masih banyak kecelakaan pada kereta api yang terjadi di Indonesia, dan jumlahnya semakin bertambah tiap tahun. Hal ini dikarenakan masih minimnya perawatan sarana dan prasarana oleh penyelenggara kereta apian di Indonesia. Bahkan banyak petugas perawatan yang masih belum kompeten dan tersertifikasi oleh Kemenhub. Selain itu, tingkat kesadaran para petugas akan SMK 3 masih kurang, sehingga terkadang terjadi kelalaian yang berujung pada kecelakaan. Tujuan dan manfaat dari mengetahui K3 di bidang kereta api adalah: yang pertama, untuk mengetahui penerapan K3 pada bidang kereta api; yang kedua, menambah wawasan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja yang harus diterapkan pada kereta apian; yang ketiga, sebagai sarana evaluasi pembaca untuk membantu terlaksananya K3 di kereta api; dan yang keempat, agar memahami standar internasional yang ada pada kereta api. Peraturan K3 yang terdapat pada kereta api yaitu: yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Usaha Mencegah Kecelakaan maupun Bahaya; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkereta-apian; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkereta-apian; dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Terdapat berbagai macam kecelakaan yang bisa terjadi pada kereta api, yaitu kereta api terguling, tabrakan antar kereta api, dan kereta api anjlok. Untuk kereta api terguling dan kereta api anjlok biasanya disebabkan oleh kondisi rel yang tidak bagus, seperti adanya keretakan dan sambungan rel yang mulai longgar. Sedangkan untuk tabrakan antar kereta api biasanya disebabkan oleh miskom atau kelalaian pada petugas pemberangkatan kereta api, sehingga terdapat dua kereta api yang berada pada jalur yang sama, sehingga terjadinya tabrakan. Untuk mencegah kecelakaan yaitu dengan melakukan komunikasi antar masinis kereta dengan kantor pusat pengendalian kereta api melalui radio atau jaringan komunikasi yang tersedia, dan pemberian informasi mengenai jadwal, kapan harus jalan dan berhentinya kereta, serta jalur mana yang harus ditempuh, termasuk kontrol kecepatan kereta. Melakukan perawatan sarana dan prasarana kereta seperti perawatan rel, perawatan mesin, perawatan rambu-rambu, dan sebagainya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Memberikan rambu-rambu dan palang pintu perlintasan di setiap perlintasan kereta api yang meliputi daerah masyarakat. Memberikan pelatihan terhadap masinis sebagai tenaga kerja lapangan yang handal. Dan yang terakhir, penertiban peraturan untuk ihal penumpang. Terdapat dua sistem keamanan pada kereta apian. Yang pertama yaitu di stasiun. Sistem keamanannya meliputi: yang pertama, rambu-rambu kereta api yang menunjukkan daerah berhentinya kereta sampai ujung gerbong kereta. Yang kedua, rambu-rambu jalur kereta api yang memberikan tanda hijau untuk berangkat dan tanda merah untuk berhenti di stasiun. Sistem pemadam kebakaran yang digunakan untuk mencegah terjadinya kebakaran di daerah stasiun. Palang pintu perlintasan. Lalu yang kedua yaitu lokomotif. Sistem keamanannya meliputi: yang pertama yaitu deadman pedal, yaitu sebuah pedal yang harus diinjak oleh masinis selama 90 detik dan dilepas selama 30 detik untuk menjaga kesadaran masinis
yang mengendalikan kereta. Perlengkapan P3K untuk mengobati kecelakaan kecil di dalam kereta, lalu sistem komunikasi CTC yang harus dijawab ketika dihubungi, yang ditunjukkan untuk berkomunikasi dengan pusat stasiun agar tidak terjadi kesalahan informasi, kapan dan di mana kereta harus berjalan dan berhenti. Juga untuk mengetahui posisi kereta api. Berdasarkan data kecelakaan kereta api, mulai tahun 2012 hingga tahun 2017, jumlah kecelakaan kereta yang terjadi yaitu berjumlah 31 kecelakaan, meliputi 7 kejadian tabrakan antar kereta, 22 kejadian kereta anjlok atau terguling, serta 2 kecelakaan lainnya. Jumlah korban jiwa yang meninggal sebanyak 6 jiwa dan yang luka-luka sebanyak 95 jiwa. Beberapa kecelakaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti minimnya perawatan sarana dan prasarana oleh penyelenggara perkereta-apian, kurangnya perawatan pada rel sehingga kondisi rel ada yang retak dan patah, kondisi motor wesel pemindah jalur rel yang sudah usang, rem kereta blong, serta masinis yang tidak menjalankan SOP dengan benar. Kesimpulan yang dapat dari pembahasan kali ini adalah kecelakaan pada kereta api dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu human error, kurangnya perawatan sarana dan prasarana kereta api, faktor alam, dan lain-lain. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat kecelakaan kereta api, yaitu dengan cara mentaati setiap prosedur yang ada, meningkatkan frekuensi perawatan sarana dan prasarana, serta mengadakan evaluasi kepada setiap petugas kereta apian. Kecelakaan kereta api di Indonesia masih tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem K3 pada bidang kereta apian masih kurang. Selain itu, kurangnya kepedulian antar petugas mengenai K3 menjadi faktor penyebab masih tingginya kecelakaan kereta api saat ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.